Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwati fillah, kita bertemu lagi hari ini di dalam majelis ilmu. Insyaallah di hari ini kita akan memulai pelajaran tafsir yang sebenarnya dulu pernah dipelajari ya sampai Al-Baqarah itu ayat 124 kalau nggak salah tuh. Hanya di sini terhenti ya, wallahu alam, karena staminya beda-beda gitu ya. Dan sekarang dengan mustami yang tidak sama gitu ya, sehingga tentunya ilmu ini harus disampaikan kembali ya, tentang tafsir Al-Quran ya gitu. Nah tentunya sebagai bagian pengantar itu nantinya kita tidak akan membaca kitab gundul tuh ya gitu, karena dengan kondisi yang tua saya yakin tidak akan bisa tuh ya, malah berat tuh ya untuk meneruskan lagi kalau panjangnya gitu ya, sampai beres malam ya. Tidak tahu keumuran atau enggak tuh ya. Maka tentunya bismillah membaca tafsir dari para ulama, dimana mungkin saya membacakannya, mungkin ada juga nanti yang membetulkan ya, kalau ada yang keliru, ada yang salah ya, sebagian ya. Kalau waktu itu sih tafsir Ibnu Katsir ya gitu. Dan yang disampaikan Ustaz Dian sebenarnya ada lumayan tuh ya itu, walaupun tidak seluruhnya juga ya, karena aslinya itu panjang sekali sebenarnya. Atau baris saja sudah panjangnya. Kemudian dari Kaslah Ibnu Katsir juga panjang malah gitu tentunya. Nah makanya nantinya untuk memudahkan kita itu ada yang simpel-simpel, ada tafsir al-Muyassar gitu ya, ada Hidayatul Insan, dan pula tentu yang terpenting bagaimana memahami akidah, akhlak, syariat yang dasar-dasar gitu ya itu dari pelajaran tafsir ya gitu. Karena tentunya kalau dipelajari secara detail atau rinci ya, kalau usia seperti Rafat ya itu 17 tahun tuh ya, yang beliau belajarnya maghrib tuh ya gitu. Termasuk diantaranya gitu ya, mungkin sampai gitu ya gitu. Ya kalau untuk usia yang tua yang seperti Fatullah tentunya mungkin yang singkat, beringkas dan lebih mudah dicerna ya gitu. Itu yang lebih mudah ya untuk bisa ke level selanjutnya ya gitu. Karena ini juga nanti ada pengantarnya sebelum kita benar-benar ke ilmu tafsir secara eksplisit atau secara detailnya, berapa ada ya pengantar ya gitu. Dan juga nanti belum nanti Al-Quran itu ya dengan 6236 tuh ya, kalau berapa penjelasan tuh ya ayatnya gitu ya, tentunya perlu waktu ya.
Di Muhajirin saja itu dipelajari sekarang sudah berapa tahun ya, ada sekitar 4 tahun lebih lah gitu. Itu masih ayat 80-an tuh ya. Karena ya pelajarinya sebulan sekali gitu. Jadi satu pertemuan ya kadang seayat atau sampailah 2 atau 3 ayat. Nah ini mudah-mudahan nantinya, apalagi kalau dipelajari setiap pekan itu bisa lebih cepat ya gitu. Karena tidak terpotong ya, harus sepekan itu cuma sekian kali gitu ya gitu. Ini kan bisa sepekan pelajaran kita 5-6 kali gitu ya. Maka insya Allah lebih Allah mudahkan ya gitu. Mudah-mudahan gitu ya. Baik. Nah, tentunya sebelum kita mengetahui tentang tafsir Al-Quran dan memang tujuan Al-Quran gitu ya, di antaranya itu adalah untuk dipelajari, dipahami ayat-ayatnya, direnungi ya, dan diingat menjadi pelajaran ya, baik kita kaum yang punya akal ya. Banyak ayat-ayatnya kalau kita mau mempelajari tentang ayat-ayat tujuan diturunkannya Al-Quran ya. Nah pokoknya itu memang Al-Quran itu diturunkan agar kita mencapai langkah-langkah, diantaranya yang pertama adalah membacanya ya. Yang namanya buku panduan, yang namanya petunjuk hidup, yang namanya pelajaran itu ya, ya harus dibaca ya. Seorang tidak mungkin, karena nih banyak ketika kita ingin pelajari tafsir tapi tanpa membaca Al-Quran, tanpa perbagus bacaan Al-Quran itu sendiri ya, hanya inginnya memahami gitu. Maka sebuah kesalahan besar kalau tidak membacanya dengan ya minimalnya kita belajar pada guru yang dia sudah paham ilmunya, dia mau tajwid ya, kalau sekarang tahsin tuh ya gitu. Itu yang pertama kan membacanya, karena itu dasar sekali ya gitu. Dan kita lihat tuh ya di saat ini tuh ya, terutama di masjid ini harus banyak introspeksi ya, karena masih banyak khotib punten tuh ya, baik dari DKM maupun PC. Terus saya ini singgung ya, saya singgung. Bukan saya bingung seperti ini, ingin so tahu tentang PC dan sebagainya nih, tentang PC Persis dan sebagainya, so tahu saya bukan ya. Punten nih ya kalau misalnya agak tersinggung nih tentang di kita kurang diperhatikan masalah tajwid, tahsin kurang sekali. Lihat bacaannya masih ngatok. Bentar. Bukan saya so tahu, bukan ya. Ya. Dulu pernah ya bukan saya sendiri sebenarnya ya. Kadang kan orang lain tuh ya yang mengusulkan, bukan saya, bukan dari pemuda gitu ya. Bukan dari pemuda yang mengusulkan, tapi jemaah sini yang mengusulkan. Coba tuh ya. Kenapa? Kalaupun misalnya ditentukan oleh PC, kenapa nggak yang bagus-bagus gitu ya gitu. Malah yang ditentukan oleh PC terkadang ya gitulah. Masih banyak koreksi di bacaan punten ya. Tuh. Ya. Ini kejadian di kita. Padahal dia paham Quran katanya, memahami Quran ya, gitu. Dan dia yang belajar Quran, tapi satu tahsinnya. Aduh, Masya Allah. Bacaannya nih imaman
Khotib juga bahkan membacanya juga, aduh, insya Allah terbata-batanya masih kelihatan tuh ya gitu. Sekali lagi bukan saya so tahu, bukan, ya. Bukan saya dengki, bukan saya iri, ya gitu. Mungkin jadwal itu lebih banyak atau dan sebagainya. Ya, saya juga rasanya nggak masalah itu mau di jadwal mau enggak ya gitu. Ya, saya juga dapat amanah dari masjid lain kalau Jumat juga, ya gitu. Dan juga tentunya terkadang ngebadal juga. Ya. Ya, di sini memang sudah sudah amanahnya juga di sini ya, gitu. Oleh bidang dakwah. Ya. Hanya saja tentunya bagi kita bukan karena seorang khatib, bukan karena seorang imam, tapi seorang muslim. Karena muslimnya kita itu harus paham Al-Quran, kita harus bisa baca Al-Quran. Ya. Karena apa? Karena muslimnya, bukan karena khatibnya, bukan karena imamnya. Ya. Nah, itu catat ya gitu. Karena memang perintahnya sendiri ya Iqra Al-Quran, membaca Al-Quran. Dan jika di surah Al-Baqarah harus haqqa tilawati itu ya. Artinya mengikuti kan, talayatlu tilawatan, mengikuti ya. Ya antaranya dengan belajar tafsirnya juga. Nah, ini jika dengan belajar kasihnya juga itu yang pertama sekali, dasar sekali gitu ya gitu. Makanya kalau di sisi lain kan itu bagus sekali ya, kadang marbot saja tes atau dicek bacaannya itu ya. Nah, itu kan tidak asal kita milih itu ya, apalagi seorang imam itu ya gitu. Ini tanggung jawabnya besar gitu ya gitu. Dan diantaranya juga berat juga saya menanggung tanggung jawab besar ketika memang keinginan saya bukan ini di awal gitu ya, tapi ya ternyata amanah Allah yang sudah harus ini juga gitu ya gitu. Dengan cara ini juga gitu, dengan ini jalannya gitu ya. Berat sekali tanggung jawabnya ya seorang imam itu, seorang khatib ya. Karena setiap apa yang dia ucapkan dihisab ya, dihisab, coba sesuai enggak nih. Termasuk juga bacaan Al-Qur'annya itu dihisab. Benar enggak nih bacaannya? Coba. Iqra kitabah. Kafa binafsika. Kan? Di antaranya kan itu. Artinya gitu. Bacalah kitabmu ya gitu. Nanti ya terhadap dirimu itu binafsika yauma 'alaika hasibah gitu. Itu akan dihisab tuh ya gitu. Bacaan kita kan akan dihisab ya. Panjang pendeknya. Ya, panjang pendeknya, tajwidnya, kelancarannya, tadabbur tentunya ayatnya itu juga termasuk nanti harus menghasilkan khusyuan dalam sholat ya gitu. Nah itu. Dan sekali lagi saya bukan atas rasa dengki, iri, so tahu, bukan. Saya tentunya sebagai anggota ya harus masih masukan ya, nggak mungkin kita sebagai anggota, apalagi kalau udah dihadapkan dengan jamaah, kadang banyak yang mengkoreksi, bukan saya pribadi, ini jamaah yang jumlahnya demikian, ini banyak koreksi ya gitu. Termasuk nih anggota di sini juga kurang sekali dalam membaca Al-Quran, itu belajar juga susah, betul nih, bukan saya dengki atau bagaimana, itu ya, gak mungkin kita ormas stagnan aja di situ terus, gitu ya, dengan bacaannya seperti itu ya, kita akan kalah sama yang lain, itu ya, NU udah lebih bagus bacaannya, gitu ya, itu ya, sedangkan di PSIS masih lemah, gitu ya, nah itu, betul gitu ya, gitu. Sekali lagi bukan atas kedengkian, so tahu, bukan, itu ya bukan, betul. Ini adalah sebagai masukan aja. Nah itu, ya, diantaranya, ya, itu yang pertama. Nah yang kedua tentunya
adalah memahami ya, tadabbur terhadap ayatnya. Di antaranya tentunya surah Shad ayat 29 ya, lihat dabaru ayatih lihat tadakkaru ulul albab ya, adalah untuk di dalam ini pelajari dan tentunya diingat ya, jadi peringatan bagi orang-orang yang punya akal yaitu bahwa Al-Quran itu juga bukan hanya sebagai bacaan aja ya, bukan sebagai memperbagus bacaan, memperbagus ya, enggak ya. Bagi ya itu tergantung kapasitas kita. Kalau memperbaguskan bacaan melalui suara kita ya tergantung kapasitas kita, apakah kapasitas kita mencapai untuk seperti 7 irama yang dikatakan itu ya gitu ya, itu mah silahkan tuh ya gitu. Asal tidak merusak tajwid ya gitu, tidak merusak makna itu ya, cuman ya kita kapasitasnya sampai enggak gitu ya. Ya itu aja. Nah itu maka tentunya lebih utamanya lagi setelah kita membaca dengan benar tafsirnya, tajwidnya adalah mendalami. Nah ini sebagai wujud mendalaminya itu adalah pelajari tafsir ya, pelajari ilmu-ilmu ya. Yang ilmu juga terkait dengan akidah, syariat, ya akhlak, itu ya. Ya tidak pelajari juga, gitu ya. Bukan hanya tafsirnya saja, ya. Itu juga kan dipelajari karena kan tetap akidah, syariat, akhlak itu perwujudan dari Al-Quran ya. Implementasi dari orang yang mengemban Al-Quran itu implementasinya. Cuma di kita sekarang juga nih bagaimana masih ya terbatas bacaan saja gitu, perbagus bacaan tanpa mempelajari tentunya bagaimana tanpa pelajari dalamnya itu ya, sehingga terkadang bagus bacaannya tapi tidak mengerti isinya gitu ya. Tidak memperdalam isinya, sehingga ya bagus dia bacaannya jadi imam, tapi karena tidak mengerti sunnah terkadang bingung itu masalah ini, yang kesini juga kadang bingung juga masalah fikih gitu ya, masalah ini gitu ya. Nah ini kita juga harus menyemangati ini, semangat untuk belajar gitu ya. Bukan masalah atasnya doang gitu ya gitu. Gitu. Nah itu ya. Yang satu ya. Yang ketiga adalah mengamalkan ya, karena tentunya Al-Quran perlu implementasi dari para pelakunya, sehingga tentunya para pelakunya itu bisa mencerminkan perilaku Al-Quran itu sendiri. Karena Allah firman kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah itu yang besar gitu ya. Sangat besar kemurkaan Allah di sisi Allah ya, itu sangat besar kemurkaannya ketika kita mengucapkan apa yang tidak kita amalkan gitu ya gitu. Jadi kita harus beramal gitu ya. Membutuhkan amal. Jadi kita nggak bisa kita harus begini, harus begitu, harus begini, harus kayak gitu ya, beramal itu tapi kitanya sendiri nggak mengamalkan. Termasuk sudah Ramadan, coba apa hasil kita dari alumni Ramadan itu ya gitu. Ya, gitu. Sudah belum beramal demikian, berlomba dalam beramal sholih gitu, gitu. Atau kita cuma sekedar perkataan saja gitu. Artinya ini kalau sudah diancam dengan kemurkaan Allah, harusnya menjadi pecutan buat kita agar beramal gitu ya gitu. Jangan sampai ya bagi nantinya kita orang yang mengajarkan
seorang dai, kita tidak mengamalkan itu sangat berat ya gitu. Ususnya saja sampai digolok, dicampurkan di neraka ya gitu. Karena apa? Dia tidak beramal. Dan kemudian juga ada orang yang ditanya, untuk apa kamu membaca Quran? Untuk mengajarkan kepada umat dengan ikhlas. Tapi ternyata dia diseret ke neraka. Kenapa? Dia bukan karena Allah, dia tidak mengamalkan ya. Yang keempat adalah bagaimana mengajarkan. Ini tahapan yang paling tinggi. Makanya kalau kita tuh ya ingin menjadi pengajar yang seorang dai, imam tuh ya, tahapannya itu harus dipenuhi dulu. Coba kita sudah benar belum membacanya, sudah dalam belum pelajarinya ya, sudah mumpuni belum ya, gitu. Ada pendidikan tidak ya, pendidikannya sampai mana gitu ya. Pelajarannya sampai mana, ngajinya sampai mana gitu ya, gitu. Sebelum menerangkan pada umat ya. Terus juga setelah itu kita mengamalkan sudah sampai mana ya, gitu. Sudah sampai mana, sudah belum beramal solehnya, sudah belum menghindari kemaksiatan, menghindari dosa, khususnya ya kita sebagai dai ya, insya Allah ya. Karena juga seorang muslim juga tuntut untuk menjadi dai, minimal dai untuk keluarganya. Sudah belum dia beramal sesuai Al-Quran ya, gitu. Barulah saat itu pula dia menjadi pengajar Quran. Nah itu baru ketika sudah tercapai ya, gitu. Ketiga itu ya bisa itu sebagai langkahnya ya. Atau ya secara bertahap kita sambil misalnya ya, apalagi kalau sudah terlanjur diamanahi ya, sambil tentunya kita belajar sambil yang menyampaikan kebaikan-kebaikan ya, itu kan sudah kewajiban, sudah menjadi ya, bahkan di kita ya sudah sering gitu ya, gitu. Ya bukan hanya profesi, sebenarnya kan amanah gitu ya gitu. Maka tentunya sangat penting buat kita mempelajari ilmu ini, ilmu terhadap Al-Quran gitu. Kan kalau lengkapnya itu nanti ada ulumul Quran sebenarnya ya, cuma kan lebih panjang lagi kalau mempelajari ulumul Quran ya, gitu. Terus juga ya nggak apa-apa sebenarnya kalau sambil kita ini ya, gitu, pelajarin itu ya, gitu. Nah mengajarkannya itu karena memang kita sudah kewajibannya gitu, karena kita kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar gitu ya. Gitu ya. Karena kita umat yang terbaik ya, gitu. Yang ditugaskan gitu ya, untuk pemerintah pada kebaikan, mencegah yang mungkar ya, gitu. Itu tugas kita juga ya, menjadi dai ya. Gitu. Maka ya kita benar-benar minimalnya ketika walaupun mengajarkan iqra atau mengajarkan hafalan, kita sampaikan kebaikan ya, sesuai dengan kapasitas kita. Maka kita sambil memahami Al-Quran dan utamanya kewajibannya itu bagaimana membaca Al-Quran dengan benar ya. Dan juga memahami fikihnya gitu, gitu. Secara bertahap dan benar-benar ilmu itu dipelajari, didalami, diamalkan. Kita secara bertahap menjadi orang yang terbaik di sisi Allah ya, gitu. Maka tentunya kita haruslah terus berproses dengan Al-Quran ya, gitu. Jangan sampai Al-Quran diabaikan, tidak dibaca ya, tidak
dipelajari gitu ya, itu juga termasuk ya, diantaranya orang yang mahjuron gitu ya, yang mengabaikan gitu ya, dan juga tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat ya, obat hati maksudnya ya, obat jiwa untuk meraih ketenangan gitu ya, untuk menenangkan diri ya. Kadang kita mendapatkan musibah, digembleng oleh Allah gitu ya, dengan berbagai kejelekan yang tidak kita inginkan gitu ya gitu. Maka disinilah cari ketenangannya, jangan cari ketenangan pada apalagi yang berbau serikan gitu ya gitu. Sekarang kan banyak ya gitu, diundang gitu ya, punten gitu ya, yang berbaju seperti ustadz ya, ternyata dia orang yang bisa mengobati tapi dia tidak saum di bulan Ramadan. Tahu saat naon mah tidak saum di bulan Ramadan, diundang untuk mengobati sama gadungan sama. Hanya ustadz tuh saum di bulan Ramadan karena ya cina pengobatan itu bisa kita oke ya. Tengah nahan iya gitu. Nah itu harus hati-hati ya gitu. Kan cari ketenangan itu dalam Al-Quran kan banyak ya. Al-Quran sebagai obat ya, agar kita tidak menjadi kaum yang mahjuran terhadap Al-Quran. Nah segitu aja dulu ya yang bisa saya sampaikan, dan sebelumnya juga tadi saya setelah zuhur pulang dulu karena memang ada kerjaan yang belum selesai gitu ya, harus ditunggu gitu ya. Jadi sini ya tentunya ya mohon maaf kalau sudah membanding gitu ya, sehingga sekarang harus ya kalau mau kehujanan ya atau mau tunggu di sini ya serah itu ya gitu. Ya mudah-mudahan Allah melindungi ya kita semua ya gitu. Terus menguatkan kita, menyehatkan kita di urusan kita, Allah lancarkan terus ya, gitu. Ya pulangnya hati-hati aja ya gitu, tentunya jangan memaksakan kalau tentunya berat ya gitu untuk pulang di kalau hujan seperti ini, jangan memaksakan ya. Karena kita juga perlu kesehatan ya, untuk terus bisa mendalami ilmu itu ya perlu ya gitu. Ya walaupun dekat ya, kadang tentunya tetap kesehatan itu ya, diantaranya gitu. Ya bukan nomor satu mah ibadah ya gitu. Kesehatan diantaranya kita juga harus mendapatkannya, karena bagaimana butuh juga untuk ibadah kita. Itu saja terlebih dahulu ya, mohon maaf hanya dari kata yang kurang berkenan gitu ya gitu, lewat ikhwatu fillah gitu ya gitu. Terusnya apa yang saya sampaikan tentunya berwujud dari menghisap diri saya sendiri ya gitu. Karena apalagi kalau diamani seperti ini ya berat ya. Kalau saya tidak sampaikan ya bisa menyembunyikan ilmu ya. Kalau saya tidak perbaiki ya bisa jadi menyembunyikan ilmu. Aduh, berat tanggung jawab. Nah, itu. Hanya itulah yang saya terkadang ingin wujudkan ya, untuk perbaiki kita semua ya. Bukan hanya sebagai anggota juga, sebagai seorang muslim juga ya. Suatu villa juga yang di luar sana juga ya. Tentu perlu perbaikan agar untuk menjadikan hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wafikum wa minkum. Wa atina bil qawma wa Allah. Saudara benatina sana. Faqil sana kena benar. Aku kalau hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.